Merayu Tuhan ala orang Madura. Saya ini orang Madura meski Madura swasta. Orang yang lahir bukan di Pulau Madura, tapi berbahasa dan berbudaya Madura. Kalau yang lahir di Pulau Madura biasanya disebut Madura negeri. Nah, sebagai Madura swasta, saya bisa bercerita beberapa pelajaran dari orang Madura dalam beriman secara polos. Di antaranya orang Madura itu berani jual bensin eceran di pintu keluar SPBU. Secara hitung-hitungan bisnis, bahkan mau jual bensin eceran di pintu masuk SPBU saja sudah tidak strategis. Ya iya dong, karena orang akan berpikir, ngapain beli eceran kalau ada pom bensin yang pasti lebih murah per liternya. Oke, masih masuk akal kalau jualnya sebelum pintu masuk SPBU. Tapi kalau di pintu keluar SPBU sudah jelas tak masuk akal. Logikanya kan di pintu keluar itu orang sudah selesai beli bensin. Tapi ketika saya tanya kepada mereka kenapa berani berjualan di pintu keluar pom bensin, jawabannya enteng saja. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi ndak usah khawatir. Artinya mau jualan bensin eceran di depan SPBU sekalipun, kalau sudah rezeki penjual bensin eceran, ya orang tetap belinya ke dia. Kadang saya bertanya-tanya logika macam apa ini. Meski begitu pada kenyataannya penjualan bensin eceran di pintu SPBU itu sudah lama melakoni usahanya dan tetap mampu menghidupi keluarganya. Hal ini karena kekuatan utamanya justru ada pada aspek paling utama dari Tuhan, yakni apa yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi, bahwa aku tergantung pada prasangka hambaku. Orang Madura itu suka berprasangka baik pada Tuhan, yakin kalau Tuhan telah mengatur rezeki setiap hambanya, kun fayakun. Jadilah dia pengusaha bensin eceran di pintu keluar SPBU yang lumayan sukses karena berprasangka baik kepada Tuhan. Inilah iman yang genuine, kekuh dan dibalut dengan kepolosan sehingga patut diduga Tuhan akan sangat suka kepada hamba model begitu. Hal ini tentu berkebalikan dengan kebanyakan orang yang mau berdagang. Seperti kadang diperlakukan riset dulu sebelum berbisnis, mendesain pernak-perniknya dengan ciamik, sampai membangun strategi marketing yang tokcer. Akan tetapi kadang-kadang persiapan penuh kematangan begini bikin orang-orang suka sombong. Mereka seolah-olah sudah pasti sukses karena persiapan itu semua, sampai lupa berprasangka baik kepada Tuhan dalam hati dan doanya. Tak sedikit orang berdagang mesti khawatir bisnisnya tak sukses, bahkan sudah melakoninya beberapa waktu dan belum menemui kesuksesan, malah cepat berputus asa. Jika kemudian akhirnya harus bangkrut, bisa jadi ini dikarenakan ada setitik sifat sombong, merasa kekuatan ekonomi hanya pada ikhtiar lahir tanpa ikhtiar batin berupa doa dan berprasangka baik kepada Tuhan, apalagi tawakal. Di sisi lain, orang Madura menjual bensin eceran di pintu masuk SPBU tadi. Dia sangat husnudon kepada Tuhan bahwa dirinya akan sukses. Tentu tidak lupa juga tetap melakukan ikhtiar lahir semaksimal mungkin dengan segala kepolosannya. Di luar dugaan, Tuhan ternyata tetap memenuhi janjinya untuk memberi rezeki sesuai prasangka hambanya. Selain dari kisah tadi, saya kira kita juga bisa belajar iman yang genuine, kukuh dan polos itu dari seorang Madura yang lain, menjual sate dengan tagline, sate terbaik nomor 1, sate terbaik nomor 2 sedunia. Ketika dia ditanya mengapa tagline sate terbaik nomor 2 sedunia, bukan nomor wahid, dia menjawab, loh ya jangan musyriklah kita ini. Dalam segala hal-hal yang nomor 1 itu hanya Allah, kita mentok nomor 2 saja. Iman yang genuine serta seperti itu selalu memukau saya,
Bagi saya, sikap seperti itu memiliki level kedahsyatannya tersendiri. Sebab pada dasarnya iman itu tentang kembali ke jati diri tawakal kita. Iman itu tentang kembali ke jati diri terawal kita ketika kita melakukan perjanjian dengan Tuhan. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum kemudian kita dilengahkan oleh kehidupan dunia. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi iman yang polos ala orang Madura itu sebenarnya adalah wujud cinta yang murni, cinta yang tulus diciptakan oleh Tuhan. Di sisi kebalikannya, benci yang kita kenal dalam kehidupan ini diajarkan oleh nafsu yang buruk. Ketika kita lahir dan menjadi anak-anak, kita penuh cinta sebagaimana diciptakan Tuhan. Polos seperti keyakinan orang Madura yang jualan bensin eceran di pintu keluar SPBU tadi. Jika kita bisa seperti itu, kita tak akan lagi memandang rendah apalagi bertengkar atas nama suku, warna kulit, dan lain-lain. Sentimen semacam itu termasuk berprasangka buruk terhadap Tuhan, datang setelah manusia dikenalkan dengan nafsu di dunia. Oleh sebab itu, coba renungkan sejenak. Pernahkah kita menyempatkan diri untuk mencari Tuhan, untuk mencari tahu atau mempertimbangkan tahuannya anak-anak yang polos, atau prasangka baik kepada Tuhan, selayaknya orang Madura penjual SPBU yang cintanya murni itu? Ironisnya, alih-alih semakin berprasangka baik, yang justru sering kita lakukan adalah mendoktrin mereka yang tak sepaham ke dalam perkara iman kita, seolah-olah kita lebih paham soal imannya orang lain. Maka dari itu, coba sekali kita perlu untuk sekedar bercanda dan bersenda gurau dengan anak-anak. Sempatkan sejenak untuk belajar tentang iman juga dari mereka, anak-anak yang polos itu. Sebab Tuhannya anak-anak itu adalah pemahaman tentang Tuhan yang lebih kukuh dengan kepolosannya. Pasalnya dalam imajinasinya dan pikiran anak-anak, Tuhan benar-benar sebagai zat yang maha sempurna, zat yang maha baik, zat yang maha pemaaf, zat yang bersahabat, dan seterusnya. Mungkin kita orang dewasa ini lebih berpengalaman dalam mengetahui teori-teori ketuhanan, serta lebih sistematis dalam upaya memahami Tuhan. Bahkan mungkin kita memiliki pengetahuan dan pemahaman teoritis tentang Tuhan yang jauh lebih ketimbang anak-anak. Kita selalu merasa lebih rasional dan logis dalam memahami Tuhan. Adapun anak-anak cenderung mendekati Tuhan dengan imajinasinya masing-masing, yang seringkali dekat dengan sosok yang diidamkannya sebagai sosok sempurna. Dari bayangan tentang Tuhan sebagai raja super besar yang duduk di singgasana langit, hingga imajinasi tentang Tuhan sebagai sosok superhero terhebat melebihi sosok superhero yang pernah dilihatnya di televisi atau komik. Singkatnya, sama seperti orang Madura yang punya basis pemahaman ketuhanan seperti anak-anak dalam imajinasinya. Sepertinya saya bisa sepakat dengan kata-kata Albert Einstein bahwa kadang-kadang imajinasi itu lebih hebat dan berdaya daripada pengetahuan, knowledge. Sama hebatnya dengan imajinasi orang Madura penjual bensin eceran di pintu keluar SPBU terhadap Tuhannya.